Shalom umat Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita kan hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau beri, untuk kami boleh datang dalam bait-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Kami membawa yang terbaik ya Bapa, untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Kami bawa iman kami ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami akan dipuaskan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan ketika umat-Mu datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan kelepasan, kelegaan bagi setiap kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau beracara pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam satu nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan umat Tuhan boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Mari bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami kepadamu. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Aba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami bawa pujian. Kami datang Tuhan, menyembah Engkau pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
segenap hati katakan. Sungguh Kau ajaib Tuhan, perkasa perbuatanmu.
Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi kami memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kitalah umat pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan, dengan bersaut-sautan kita katakan, kita lebih dari pemenang. 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 kembali duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom umat Tuhan, senang percaya
berjumpa dengan Anda saat ini. Saya percaya kita semua bergairah dalam ibadah ini. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Ada 3 aset orang percaya yang sudah kita dengar pagi ini. Yang pertama tadi janji Tuhan, yang kedua jaminan Tuhan, lalu yang ketiga rancangan Tuhan. Karena itu tetaplah setia sampai akhir. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Teruslah terhubung dengan saudara seiman dalam Kul. Terima kekuatan yang baru saat kita bersekutu bersama. Adik-adik, mulai dari sekarang, adik-adik juga harus ingat, hidup kita juga harus terus mau berubah. Kalau dulu yang suka marah-marah, disuruh mama. Oh, siapa yang gitu? Sekarang harus berubah. Iya, aku harus nurut sama mama. Teman-teman jangan lupa join Cool Kids ya. Di sini kita akan bersukacita mengenal Tuhan. Rabu 20 Oktober jam 5:30 sore melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa pengerja yang akan diadakan pada Selasa 26 Oktober jam 7 malam melalui Zoom. Gereja akan berbagi kasih kepada masyarakat di Kota Wonosobo yang sedianya diadakan pada bulan September diundur dan akan dilaksanakan pada besok Sabtu 23 Oktober. Bagi jemaat yang rindu terlibat, dapat menabur dengan cara transfer ke rekening khusus Pelmas. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan.
Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Ya, shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita juga akan terus perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Sekali lagi dengan semangat, dengan iman, tahun 2021. Tahun integritas. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Bapa, buat pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, buat para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Ya berdoa biarlah kasih karunia-Mu Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terlebih lagi Tuhan buat
gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi. Mereka hamba-hamba-Mu yang setia, yang telah Tuhan panggil untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, mempersiapkan gereja-Mu Tuhan, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, biarlah dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, Engkau memakai mereka jadi berkat. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, membawa kegerakan rohani yang besar bagi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Lewat kehidupan para pemimpin kami ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Terlebih gereja-Mu terus dipersiapkan jadi umat yang berkenan di hadapan Bapa. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan hamba-hamba-Mu dan juga seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami. Kami bersyukur Tuhan punya orang tua rohani, punya bapak ibu rohani yang terus berjaga-jaga bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota tercinta, kota kami Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Bapa. Kami terus rindukan Tuhan lawatan Tuhan bagi Wonosobo. Kami terus rindukan Tuhan keselamatan bagi kota ini. Kami perkatakan Wonosobo dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapa nyatakan kemuliaan bagi kota ini Bapa. Berkat-Mu dicurahkan atas para pemimpin kota ini. Mereka yang senantiasa Tuhan pilih, yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan pemerintahan di kota ini. Roh takut akan Engkau ada dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih Engkau membangkitkan gereja-gereja Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja bergandengan tangan. Umat Tuhan bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi kota ini. Dan kami percaya Tuhan, Wonosobo akan mengalami lawatan Tuhan. Wonosobo akan mengalami penuhan jiwa. Wonosobo diberkati Tuhan. Kota yang penuh dengan kesukaan. Kota yang penuh dengan damai sejahtera. Kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar, bangsa di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa ini. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu terus melimpah atas Indonesia Tuhan. Berkat-Mu atas para pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, presiden, wakil presiden, para kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Mereka diberkati Tuhan dan roh takut akan Engkau ada dalam hati mereka ya Bapa. Dan kebijaksanaan daripada-Mu ada dalam pikiran mereka. Tuhan pakai mereka untuk membawa bangsa ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Bahkan keluar dari krisis yang terjadi hari-hari ini. Dan kami pun percaya Bapa, ketika hari-hari ini bangsa ini mengalami goncangan demi goncangan. Karena tahu, kami percaya ini waktunya, waktu Tuhan melawat Indonesia. Dan akan ada pertobatan jiwa-jiwa, akan ada penuhan jiwa. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari Bapa nyatakan kemuliaan atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan hari-hari ini. Bahkan Tuhan akan bangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan dipakai Tuhan untuk memenangkan Indonesia. Bahkan melayani jiwa-jiwa dari Indonesia sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat bangsa ini. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan kami. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan persembahan kami Bapa. Baik itu persembahan ucapan syukur kami, persembahan mingguan, bahkan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
percaya. Mari dengan mengangkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari umat Tuhan sambut dengan pujian bagi Allah kita. Tepuk tangan sorak-sorai. Serukan haleluya. Lebih lagi haleluya bagi Dia. Di tempat ini kami meninggikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengelulukan Engkau Tuhan. Engkau hadir. Engkau melawat kami. Engkau memulihkan. Engkau menolong kami. Engkau membangkitkan kami. Dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam pengurapan Roh Kudus ada pengajaran. Tuhan menolong setiap kami umat-Mu. Mari umat Tuhan buka hati dan buka kedua tangan. Terima pengurapan Roh Kudus yang akan membuat engkau mengerti firman Tuhan. Tidak menerima hanya sebagai pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hatimu, dalam rohmu, dan boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dengan kata-kata yang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang ilahi yang boleh disampaikan, yang akan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali boleh bertemu kembali di tempat ini. Apa kabar semua jemaat yang dikasihi Tuhan? Semua baik-baik, semuanya dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan tentang satu hal, yaitu winner step, ya, langkah seorang pemenang. Karena beberapa waktu ini lewat segala situasi yang terjadi dalam perenungan-perenungan saya mendapatkan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu berjanji bahwa kita ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan tidak menghendaki umatnya kalah. Tuhan mau setiap kita itu maju dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, berbicara dalam hal apa? Bukan hanya sekedar dalam kerohanian, tetapi berbicara kehidupan yang berkemenangan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mengevaluasi diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh, saudara. Ya, dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 31 ini, firman Tuhan berkata, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Perhatikan kalimat, ya, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Saudara, kita pun harus duduk mempertimbangkan dan mengevaluasi diri kita. Kalau kita mau meraih kemenangan, ya, ada beberapa hal yang kita harus mulai dari diri kita ini, saudara. Ya, bagaimana dengan arah hidup kita? Selama ini apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh terarah atau tidak jelas? Renungkan ini, saudara. Nanti
materi ini akan kami berikan di grup ya, di grup HOG, dan Anda bisa mempelajari lebih jauh di rumah nanti. Lalu bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Saudara, jangan menganggap remeh kalau tanpa sadar kita itu pelan-pelan mulai menjauh dari Tuhan. Tapi kita harus segera menyadari itu dan segera berbalik. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagi kita yang sudah berkeluarga, atau dalam konteks keluarga besar kita, ya, kita juga cek bagaimana dengan kesehatan keuangan kita. Kalau memang kondisinya belum sehat, Tuhan mau kita pun juga memperbaiki itu. Ya, bagaimana dengan kondisi fisik? Bagaimana dengan pertemanan kita? Saya selalu saksikan bahwa hidup yang paling indah itu kalau hidup tidak punya musuh, saudara. Saya bersyukur sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, saya itu tidak punya musuh. Ya, orang boleh punya masalah dengan kita, tapi yang paling penting hati kita jangan punya masalah sama orang lain. Hati kita harus menang, hati kita harus bebas dari sakit hati dan kepahitan. Inilah beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita. Ya, kita harus selalu merenungkan hal ini. Kita harus mengingat keadaan kita. Bagaimana kita bisa melangkah untuk meraih kemenangan kalau kita tidak menyadari kondisi kita sekarang itu seperti apa, saudara. Karena sebagai orang percaya, pengikut Kristus, Tuhan itu memanggil kita bukan hanya sekedar ya sepertinya ya kondisiku sepertinya sih baik-baik aja. Atau kita tanpa sadar berkamuflase. Di depan semua orang, di depan Bapak Gembala, sepertinya kita itu baik-baik padahal kita lagi tidak baik. Ya, kadang ada orang yang sampai tidak pingin diketahui keadaannya. Saudara, itu keliru. Justru dalam wadah ini, dalam gereja, dalam tempat di mana kita digembalakan, disitulah Tuhan sedang bekerja untuk mengubahkan, untuk memulihkan, untuk membereskan kehidupan kita. Sama dengan saya. Ya, tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Kita masih perlu diubahkan oleh Tuhan. Kita akan melihat sekarang apa langkah seorang pemenang yang mau menjadi pemenang, katakan amin. Lambaikan tangan saudara yang mau jadi pemenang. Saya berdoa Anda jadi pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, hal yang pertama, pemenang itu mengerti apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku, kata Yosua, pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia berkata, dia punya visi, dia punya sasaran. Seorang pemenang harus memiliki sasaran hidup, saudara. Baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kita harus mulai memperhatikan hal ini. Karena tanpa sasaran itu, saudara, keinginan untuk menjadi pemenang itu hanyalah sebuah ide yang brilian, ide yang bagus. Tetapi hanya berhenti sampai di sana. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita kan tidak mau dong seperti itu. Ya, hidup kita tidak mengalami pencapaian-pencapaian yang baru. Apa keuntungan jika kita memiliki sasaran dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama-sama. Ya. Yang pertama, kita akan memiliki arah kehidupan yang jelas. Saudara, untuk kita mulai pergi ke satu tujuan, kita harus tahu dulu posisi kita sekarang itu di mana. Karena itulah tadi ada evaluasi yang perlu kita renungkan baik-baik. Ya, kita harus tahu posisi kita sekarang, kondisiku seperti apa.
supaya kita mengerti dan kita bisa bergerak kepada satu tujuan yang kita tetapkan. Alkitab katakan dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan 7 ini, jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, Alkitab katakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya kalau kita enggak punya kehidupan, arah kehidupan yang jelas, sudah pasti kita itu tidak akan menerima apa-apa, saudaraku. Ya, hidup kita tanpa kita sadari hanya sepertinya sibuk. Sepertinya kita ini banyak urusan, tetapi ternyata tidak ada pencapaian-pencapaian. Bukan sekedar sibuk, saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita itu punya tujuan. Kita itu punya sasaran yang jelas. Lalu keuntungan berikutnya, jika kita memiliki sasaran, akan memiliki gairah, hasrat, energi yang lebih ketika kita menghadapi hambatan. Hati-hati ya saudara, pembunuh gairah itu adalah rutinitas. Anda harus jaga ini baik-baik ya. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas. Apakah beribadah dan pelayanan juga bisa terjebak dengan rutinitas? Bisa. Ya. Lalu bagaimana? Kita harus tetap terus menjaga gairah itu, ya, kerinduan. Kita datang ke tempat ini karena apa? Bukan karena nanti kalau enggak datang ditanya Pak Andi, lah itu salah. Bukan karena ya timbangnya rak ngopo-ngopo neng omah ya gereja, bukan. Tetapi saudara, engkau datang beribadah ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena engkau sadar bahwa Dia adalah Allah dan aku adalah ciptaannya. Maka sudah sewajibnya aku datang bersyukur dan menyembah Dia. Gairah ini harus terus dijaga, saudara. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-24, 23 dan 24. Dikatakan bahwa Paulus ya, dia berkata bahwa dia sudah mengerti apa yang sesungguhnya sudah dirancangkan oleh Roh Kudus. Dia berkata bahwa sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Perhatikan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku. Jadi ketika Paulus nanti melangkah, Roh Kudus akan menyatakan itu bagi dia, bahwa, perhatikan, penjara dan sengsara menunggu aku. Ternyata kehendak Tuhan bisa hal-hal yang sepertinya tidak menyenangkan, saudara. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Tetapi yang luar biasa, Paulus merespon, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku. Luar biasa. Dia menjaga gairah, hasrat, energi dalam kehidupannya, saudara. Ya. Berikutnya, hidup memiliki sasaran akan membuat kita memiliki prioritas penggunaan waktu atau sumber daya dalam kehidupan kita. Gini loh, prioritas tuh gini, mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan, mana yang bisa ditunda. Ya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang bisa nomor 2 dan seterusnya. Saya mau tanya, kalau beribadah kepada Tuhan itu harus jadi prioritas tidak? Jemaat, kalau beribadah kepada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, yang memberkati kehidupan kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan nafas hidup kita, kalau Dia tidak mengaruniakan itu, kita tidak bisa hidup sampai sekarang.
ibadah itu harus menjadi prioritas, tidak? Harus jadi prioritas. Ya. Sementara kita lakukan kegiatan yang lain, it's okay, enggak apa-apa saudara. Tetapi yang akan salah adalah kalau engkau bisa sibuk dengan segala kegiatanmu di masa pandemi ini, tetapi engkau mengabaikan ibadah, itu yang salah saudara. Ya. Saudara, orang yang punya prioritas, gunakan waktu, itu gini juga loh. Kalau kita itu sadar bahwa kita itu kurang pinter gitu ya. Bahasanya tuh gitu. Ya ayo kita itu belajar gitu loh saudara. Ngerti ya? Orang tua kan gitu kan. Wah anakku ini kok kurang kuat di matematika. Dilesin matematika. Kalau kita sadar kita itu kurang pinter. Masih banyak gak ngerti firman. Ya ayo kita belajar saudara. Lebih banyak kita baca firman. Lebih banyak dengar firman. Jangan kita orang yang merasa aku tuh enggak ngerti, belum ngerti. Ya, tetapi kita juga kurang dengar firman. Ya, ayo perbanyak waktu. Coba di tempat ini, di gereja kita. Banyak kesempatan Anda itu dengar firman. Ya apa betul? Tolong dijawab dong. Di gereja kita memberikan banyak kesempatan kita itu dengar firman. Betul saudaraku? Nah, apakah kita memanfaatkan kesempatan itu? Apakah orang lain yang justru bukan gereja ini, dari luar kota, bahkan dari luar pulau, ya, bahkan dari mana, saya juga kemarin ada peserta yang ikut morning call dari luar kota. Mereka mulai setia untuk ikut dan dengar firman. Nah, masa yang dari setempat kita kalah semangat sama mereka, saudara? Aku tuh nggak ngerti loh. Ya kalau nggak ngerti belajar gitu loh, saudara. Ya. Anda gimana coba kalau punya anak, kamu tuh kalau nggak ngerti ya belajar gitu ya. Jangan sampai kita itu nggak lakukan apa. Ayo pertajam kekuatan kita, saudara. Ya, atasi kelemahan. Dan harus ada pencapaian. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya dia itu punya fokus. Dia itu punya prioritas yang jelas. Orang yang punya sasaran, dia juga akan kreatif. Bilang kreatif, saudara. Ada kreativitas. Anda ingat kisah ini Markus 2 ya, saya nggak bisa tampilkan setiap ayat karena nggak keburu nanti. Ini adalah cerita ketika Yesus datang ke Kapernaum dan ada orang-orang yang membawa seorang lumpuh ditilam, artinya di tempat tidur. Karena jalan masuk penuh, mereka itu punya pikiran, gimana kalau tilam ini kita angkat dan kita turunkan lewat atap. Mereka punya sasaran, mereka punya tujuan. Orang yang punya sasaran itu enggak gampang bleret, enggak akan gampang, ya enggak bisa, jalannya ditutup, ya cari jalan lain. Ya, kita akan berusaha, kita enggak akan mudah digoyahkan, saudaraku. Enggak akan mudah digoyahkan. Ayo terus tetap fokus, ya seperti contoh orang-orang yang memiliki kreativitas ini sampai akhirnya orang lumpuh itu menerima mujizat dari Tuhan. Orang yang punya sasaran, mengejar keunggulan dan tidak mudah menerima yang biasa-biasa saja. Catat ini saudara. Roh Allah yang dalam kita adalah roh yang besar, roh yang luar biasa. Katakan amin. Roh yang membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Katakan amin. Hidup saudara bukan orang yang biasa-biasa. Tapi engkau adalah pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang menangkap tepuk tangan lebih keras lagi bagi dia. Jangan ada lagi yang bilang, lah aku mah biasa-biasa. No, Anda pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan, ya, Paulus dengan tegas berkata, aku lupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini excellent itu kayak gini loh. Dan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengar umat Tuhan, perhatikan ke depan sebentar. Jangan kalah dengan dunia, saudara. Ya, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan hidup kita, ya, harus lebih di atas orang-orang dunia. Harus lebih di atas mereka. Kenapa? Mereka bekerja keras, kita pun bisa bekerja keras. Tetapi yang membedakan, dengar baik-baik, engkau bekerja keras, tetapi lebih dari itu, engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, dia berjanji dan dia pasti menggenapi janjinya. Kerinduan Tuhan, seperti apa yang tertulis di Kolose 1 ayat 10. Biarlah hidup kita itu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, saudara. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Dan orang yang memiliki sasaran, dengar, selalu mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Catat baik-baik, Tuhan tidak mau kita itu selalu berhenti di tengah jalan. Tuhan tidak mau kita itu memulai lalu tidak menyelesaikan. Prinsip yang Tuhan ajarkan pada bagian ini adalah selesaikan apa yang sudah dimulai. Saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara, milikilah prinsip ini, saudara. Ya, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan berhenti atau menyerah di tengah jalan. Seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, pastikan sejak hari ini hidup kita punya sasaran yang jelas. Katakan amin, saudaraku. Karena seorang pemenang mengerti apa yang ingin dia capai. Yang kedua, langkah pemenang yang kedua adalah pemenang mengerti apa yang ada di tangan. Apa yang ada dalam diri kita, ya, apa yang ada dalam hidup kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini satu ungkapan yang menunjukkan bahwa Kaleb itu mengerti apa yang ada di tangannya. Terlebih dia mengerti bahwa dia memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, berbicara tentang modal, apa yang ada di tangan itu kan modal, potensi, ya. Saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, sikap. Sikap yang tepat. Sikap adalah respon atau tindakan kita terhadap sesuatu masalah atau keadaan. Dan sikap ini bisa membawa kita berhasil atau gagal. Perhatikan, yang membuat seseorang gagal itu bukan karena dia tidak mampu, bukan karena besarnya halangan atau tantangan, tetapi karena dia merespon dengan sikap yang salah sehingga dia gagal. Ada sedikit perbedaan pada manusia, tetapi perbedaan kecil ini menyebabkan perbedaan yang besar. Anda perhatikan ke depan, ya. Perbedaan kecil itu adalah apa, saudara? Coba yang bisa lihat baca di depan dengan keras sekali lagi. Perbedaan kecil yang dimaksud itu adalah apa? Sikap. Itu perbedaan kecilnya sikap. Lah, perbedaan besarnya apa? Perbedaan besarnya apa? Apakah sikap itu positif atau negatif? Ini yang penting, saudara. Bagaimana kehidupan saudara akan menjadi apa Anda? Kalau berbicara cita-cita tujuan, ya tentunya kalau saya berbicara tujuan ini, jelas tujuan yang kita terima di dalam Tuhan, ya, dalam persekutuan, dalam perenungan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan tujuan, sasaran. Apakah kita mau menjadi perahu
Atau Anda mau menjadi kapal yang biasa-biasa, atau kapal penangkap ikan? Apa Anda mau jadi kapal perang? Atau sekaligus Anda mau menjadi kapal induk yang besar? Berapa banyak orang pengen jadi kapal induk? Punya visi yang luar biasa, tetapi enggak tahan ketika diproses Tuhan. Kalau mau jadi kapal induk, kapasitasmu juga harus dikembangkan untuk engkau mampu menghadapi gelombang setinggi 10 meter, saudara. Itu kapal induk. Kalau baru gelombang 1,5 meter, 2 meter ada hidupmu goyah, itu perahu, saudara. Perahu yang pakai dayung itu loh, saudara. Tetapi kapal induk, dia tetap tenang. Dia dirancang, perhatikan, didesain untuk mengarungi samudra yang begitu luas. Dahsyat enggak, saudara? Tangkap ini baik-baik. Sikap. Saya sedang mengajar Anda, jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau mau jadi pemenang, sikapmu harus tepat. Tunjukkan quality, ya, kualitas sikapmu, saudara. Saya akan tunjukkan sikap Saul dan Daud. Kita sudah sering bahas ini, tetapi hari ini saya mau tunjukkan lagi. Ketika orang Filistin datang menyerang, sikap Saul, perhatikan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, belum diapa-apain. Betul enggak? Baru apa? Baru apa? Baru mendengar, langsung cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau ada dari saudara di tempat ini, dengar apa langsung cemas. Dengar apa dikit langsung takut. Saudara berubah. Anda harus bertobat, saudara. Karena kalau Anda tidak berubah, tidak bertobat, itu adalah awal kekalahanmu, saudara. Hidupmu gak akan naik, hidupmu gak akan mengalami kemenangan. Tapi engkau akan terus ada dalam kekalahan demi kekalahan. Belajar dari Daud, sementara Saul dan orang Israel cemas, sangat ketakutan. Tetapi Daud, perhatikan respon Daud, keren, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, sementara Saul dan orang Israel apa tadi? Cemas dan sangat ketakutan. Daud dengan lantang berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Keren kan, saudara? Ini loh bedanya sikap Saul sama Daud. Ayat 46, hari ini juga dengar kau orang Filistin. Daud bilang dengan tegas, dengan penuh kuasa. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayo praktek mulai sekarang, jemaat Tuhan. Ketika banyak masalah belum selesai, ketika ada tantangan, ketika ada musuh yang datang seperti yang dialami oleh Daud, ayo perkatakan, dengar hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Ya, perangi itu, saudara. Jangan loyo, jangan Anda terdesak dan kalah oleh masalah. Saya itu susah. Kalau ketemu ada anak Tuhan, hidupnya itu hanya terus dalam kelemahan demi kelemahan. Kapan menangnya, saya bilang. Ya, dalam beban demi beban,
memang selama kita hidup di dunia, kita memang gak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Tetapi hari ini Tuhan katakan apa? Langkah pemenang, dia ngerti apa yang ada di tangannya. Mulailah dengan sikap yang benar. Katakan amin, saudaraku. Dan selain sikap, apalagi saudara? Masih poin yang kedua ya, tentang apa yang ada di tangan. Apa saudara? Apa? Yang keras, 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Senjata yang tepat. Saudara, apa itu senjata? Baca sama-sama. Ya. Bentar. Sebelum ini ya. Yuk kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Senjata itu harus ditemukan dan dikembangkan. Dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, saudara berbicara tentang senjata itu, kembali lagi sebentar. Anda perhatikan, ketika Tuhan merancang sesuatu, tujuan hidup bagi saudara dan saya. Dengar, sebenarnya Tuhan sudah menaruh segala yang kita perlukan di sana. Sekali lagi, ketika Tuhan merancang sesuatu tujuan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sudah menaruh segala yang kita perlukan. Agar itu boleh kita gunakan menjadi senjata kita dalam pertandingan hidup ini. Bukankah firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih hikmat. Ya, tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang unik, saudara. Memang berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Anda dengan orang yang di sebelah Anda berbeda. Tetapi bukan berarti dia lebih dan kita kurang. Setiap kita punya kemampuan yang unik. Dan ketika kemampuan itu tadi dikatakan apa? Ditemukan dan dikembangkan. Wow, dahsyat saudara. Bilang sama-sama dahsyat. Yang keras sama-sama bilang dahsyat. Jadi jangan bangga hanya punya bakat. Tetapi pertanyaannya yang ada di tangan itu, selain sikap tadi, senjata ini dikembangkan atau tidak? Kembangkan. Karena suatu saat itu akan menghasilkan buah. Yang ketiga, langkah pemenang yang ketiga adalah, baca sama-sama dengan suara keras yuk, 2, 3. Pemenang mengerti lingkungan yang mendukung. Katakan amin saudaraku. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan lingkungan. Kenapa kita ada dalam satu wadah penggembalaan? Karena Tuhan sedang tetapkan kita dalam lingkungan yang baik. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang membentuk kita. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, Tuhan sedang membawa kita fokus kepada rencana Tuhan. Pergaulan dapat menjadi kekuatan atau kelemahan. Pergaulan dapat menajamkan dan memperbesar kapasitas kita. Ya, dalam Amsal 27 ayat 17 itu dikatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Dan yang indah itu gini loh. Perhatikan ya jemaat Tuhan ya. Dalam pergaulan atau komunitas, kita itu lakukan tugas kita masing-masing. Kalau di tempat ini kita melayani bersama-sama,
kita melihat kelebihan orang lain, kita bersyukur. Amin, saudaraku. Kita harus senang melihat orang berhasil. Jangan kalah orang dunia. Kalau orang dunia susah melihat orang berhasil. Susah lihat orang senang. Kalau orang dunia senang lihat orang susah. Tetapi kita, ayo belajar, kita harus senang melihat saudara kita berhasil. Kita harus bersuka cita lihat teman atau saudara seiman kita diberkati Tuhan. Ya. Justru katakan kepada diri kita, Tuhan, aku pun siap untuk mengalami berkat atau mengalami janjimu seperti yang dialami oleh dia. Dalam komunitas, perhatikan lagi, kita harus siap untuk menerima. Pertama, kelebihan saudara kita. Kelebihan teman kita. Kelebihan gembalakul kita. Kelebihan pemimpin kita. Tidak berhenti sampai di sana, termasuk kita pun harus siap menerima kelemahan dan kekurangan saudara kita. Kekurangan dan kelemahan gembalakul kita. Kekurangan dan kelemahan pemimpin kita. Itu persekutuan yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan, saudara. Karena prinsipnya tidak ada orang yang sempurna. Yang setuju katakan amin, saudara. Dimanapun Anda berada, tidak ada orang yang sempurna. Ya, kita harus sungguh-sungguh belajar dalam komunitas kita di tempat ini. Anda akan dapatkan ini semua. Ya, ayo mulai kembangkan. Anda yang berhasil, ayo berikan bagaimana langkah-langkah Anda mulai merintis usaha sampai sekarang. Berikan kesaksian yang membangun. Jangan kita berhasil sendiri, nggak peduli orang mau berhasil atau enggak, terserah dia, enggak. Bagikan semangat itu, ya. Bagikan, tularkan itu, saudara. Lalu apa lagi? Pergaulan dapat mendorong kita untuk mengejar sasaran tujuan hidup kita lebih lagi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi hal yang ketiga ini tadi apa? Pemenang apa? Baca sekali lagi yuk, 2, 3. Pemenang? Kurang keras. 2, 3. Pemenang? Mengerti lingkungan yang mendukung. Pergaulan kita. Dan yang terakhir, penasehat atau mentor. Ya, kalau saya ada bisa melayani sampai hari ini, selain saya punya komunitas yang tepat, saya pun punya mentor. Saya punya bapak-bapak rohani di atas saya. Meskipun sudah sekitar 4 bulan lebih, kita ditinggal oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Meskipun beliau sudah tidak ada, meskipun beliau sudah tidak bisa lagi pelayanan ke HOG Wonosobo, meskipun saya nggak bisa anterin lagi ke Soto Betawi, saudara. Tetapi dengar, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat beliau, prinsip-prinsip yang ditanamkan. Saya itu suka belajar, saudara. Saya itu menyerap. Kalau bapak atau pemimpin saya ngomong apa itu tak tangkap. Saya percaya, saya tidak meragukan. Kenapa? Karena saya tahu dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mementor kehidupan saya. Kalau saya ragu, saya nggak percaya kepada pemimpin saya nggak akan mungkin mendengar dan melakukan apa yang dia ajarkan. Saya tangkap. Meskipun mungkin kadang ada hal-hal yang nggak masuk dengan pikiran saya, atau mungkin belum cocok dengan pendapat saya diam, saya simpan, saya doakan, saya renungkan. Dan saya terus melihat kemana beliau menuntun, kemana beliau mengajar, terus. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jangan sembarangan mencari nasihat.
Ya, Amsal 15 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasehat banyak. Tapi dalam konteks, jangan sembarangan cari nasihat. Apalagi cari nasihat kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang dunia, ya, orang-orang yang tidak mengerti firman. Tapi cari nasihat yang selalu bersumber kepada firman Tuhan, saudara. Bukan hanya sesuai keinginan kita. Nasihat itu ya. Soalnya gini, tanpa sadar, kalau kita nggak belajar nih, kita itu kalau tanya orang, kita pingin nasihat orang itu yang cocok sama kita. Betul apa iya, saudara? Ya enggak? Kalau kita sudah punya mau, kalau kita sudah punya bahasa Jawanya apa ya? Karep gitu ya. Kita akan cari peneguhan demi peneguhan. Ya, kalau yang enggak cocok enggak didengar. Tapi kalau yang cocok, ada jemaat yang setiap hamba Tuhan datang, dia itu tanya, minta nasihat. Tetapi dia enggak puas, terus tanya, terus tanya, terus tanya. Beberapa waktu yang lalu saya kasih kesaksian kan, ada seorang wanita minta pendapat sama gembalanya. Saya mau menikah lagi, gembalanya bilang jangan, enggak boleh. Dia enggak puas, tanya ke hamba Tuhan A, tanya ke hamba Tuhan B. Ya memang jawaban hamba Tuhan yang macam-macam. Tapi apakah kembali lagi kepada kebenaran firman? Sampai akhirnya, iya saya sudah dapat jawaban dari seorang hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan ini menjawab, Tuhan bicara sama saya. Lah ini yang saya selalu bilang, kalau sudah ngomong Tuhan bicara itu repot saudaraku. Tuhan bicara sih Tuhan bicara, sesuai dengan Alkitab enggak? Ya, kalau Tuhan bilang enggak boleh nikah lagi, tetapi hamba Tuhan bilang, Tuhan bicara, kamu harus nikah lagi. Benar, gembalanya enggak didengerin, nekat dia nikah lagi. Enggak lama, dia cerita ke gembalanya, dia berpisah dengan pernikahannya yang terakhir. Ini loh saudara, ya. Jangan sembarangan cari nasihat. Kalau bahasa orang tua tuh gini loh. Kalau jajan itu jangan sembarangan ya. Ngerti ya maksudnya ya saudaraku ya. Sekarang ini kan kita terbuka, kita mau dengar firman model apapun di YouTube itu Anda tinggal buka. Ya, itu kan bahasa Inggris itu yang betul tuh ngomongnya YouTube. Bukan YouTube gitu. Itu bahasa Inggris YouTube gitu. YouTube ya. Kita mau dengar firman model kayak apa aja ada. Betul enggak saudara? Tapi pesan saya gini. Kita harus selalu cross check dengan firman Tuhan. Ya. Meskipun Tuhan bicara kepada saya, tetapi apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan firman. Jangan terima itu, saudara. Contoh terakhir ya, kisah Rehabeam. Jadi setelah kematian Salomo, sejarah Israel itu mereka terpecah menjadi dua. Menjadi kerajaan Israel Utara yang dikatakan dengan Samaria dan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Dan singkat cerita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ini, Rehabeam, dia meminta nasihat kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Jadi penasehat ini sejak zaman ayahnya Rehabeam. Tetapi nasihat yang baik tidak didengar. Ya, tua-tua ini menasehatkan jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Justru dia mencari nasihat
dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Apa yang terjadi? Akhirnya rakyat yang tadinya mau bersama-sama dengan dia meninggalkan dia. Dan terpisahlah kerajaan Israel itu. Alkitab catat, inilah awal mula orang-orang Israel yang terpisah dari Rehabeam. Mereka itu meninggalkan keturunan Daud. Saudara, karena tidak mendengar nasihat dengan benar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua mau menjadi pribadi yang alami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. 3 hal ini ya. Jangan lupakan pemenang, dia mengerti apa yang ingin dia capai. Pemenang, dia mengerti apa yang ada di tangannya. Dan pemenang mengerti lingkungan yang mendukung. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Musik terus nyanyikan, berdoa menyembah dalam bahasa roh saudara-saudara. Shikana mata karala basikirina. Oh rabababababab. Ora la bashika ora la bashana la bashana ora la bashana la shikara la 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 shikara la 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 ora la bashana la la la. Mari saudara, mulailah dengan evaluasi diri kita. Kita mau introspeksi keadaan kita sendiri, keadaan kita masing-masing, saudara. Dan kalau engkau sungguh mau menjadi pribadi yang alami kemenangan demi kemenangan, lakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita. Lakukan firman itu, saudara. Terapkan itu dalam kehidupanmu. Berapa banyak dari saudara berkata, Tuhan, aku siap meresponi firman-Mu. Saya akan berdoa bagi saudara. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat hati umat-Mu. Engkau melihat respon umat-Mu, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Mungkin masa lalu kami pernah gagal. Mungkin kemarin kami pernah gak berhasil. Tetapi hari ini kami dengar firman. Langkah seorang pemenang. Kami adalah pemenang, Tuhan. Bapa, Engkau menolong. Firman yang Engkau berikan tidak tertabur dengan sia-sia. Termeterai dalam kehidupan umat-Mu. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diurapi Tuhan. Engkau diberikan hikmat pengertian.
Engkau boleh melakukan firman. Engkau mempraktekkan itu. Dan engkau melihat kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Oh, mari lebih lagi sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu. Katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Satu kali lagi saudara. Katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan dengan imanmu. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Mari umat yang berkemenangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yes. Oleh kesaksi kita. Injak saudara. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lagi. Woo! Oleh darah anak domba. Darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Semua injak iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sama-sama. Iblis dilakukan dengan iman. Ini bukti iman kita. Amin saudara. Dalam kehidupan kita, kita akan mengalahkan. Sama-sama, lagi katakan. Iblis semua. Ya, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Engkau yang hadir setiap beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya terima berkat. Bersama-sama katakan, amin.
Tuhan memberkati saudara.